الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الهارب الباطل وأيد الحق وتمس الرذائل وحي الفضائل وتمم المكارم الأخلاق وهدى الناس إلى صراط المستقيم، وعلى آله وأصحابه اهتدوا بهديه وأتبعه ما رسامه لهم فدنت لهم الملوك وقضعت بيحبتهم الأمم. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قدموا أعمالكم بالدار الآخرة tajidu indaha fawdahu wa najah. Untuk awal mula langkah yang paling mulia, marilah sama-sama kita bermunajat, memuja serta memuji Allah. Allah yang pada kali ini masih memberikan kesempatan kepada kita sekalian untuk berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan, bulan yang di dalamnya terdapat rahmah, maghfirah serta dikepung jannah. Selawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada salah seorang manusia yang paling sempurna yang pernah diciptakan oleh Allah. Wa afdalul khalqi 'ala al-itlaqi nabiyuna qamil 'ani syiqaqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kepada seluruh keluarga serta sahabat sekalian, tak lupa kepada tabi'in, ulama mutaqaddimin wa ulama mutaakhirin yang mu'tabar. Ta'zim wal ikram al-fakir kepada ahli mumsi Masjid Jamiah Baitan Nur. Selanjutnya kepada ketua BKM serta seluruh jajarannya. Selanjutnya kepada panitia pembangunan masjid serta seluruh jajarannya. Selanjutnya kepada imam rawatib, muazzin, bilal, dan kepada seluruh abu, abiyah, abadi, ayah sekalian, kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin sidang jamaah sekalian, beranjak daripada satu hadis Rasulullah mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah. Tiap-tiap daripada umatku akan masuk ke dalam syurga, kata Rasul. Illa man abah, kecuali orang-orang yang enggan. Mendengar hal sedemikian rupa, oleh para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah wa man ya'ba? Ya Rasul,
siapakah orang-orang yang enggan tersebut ya Rasul? Maka Rasulullah menjawab, qala man ata'ani dakhalal jannah. Orang-orang yang taat kepadaku akan masuk ke dalam syurga, kata Rasul. Wa man asani faqad aba. Sedangkan orang-orang yang tidak taat kepadaku, orang yang bermaksiat kepadaku, ialah orang-orang yang enggan kepada surganya Allah. Kaum muslimin sekalian, arti daripada taat kepada Rasulullah adalah taat dalam bersyariat dengan syariat yang dibawa oleh baginda Muhammad, yang mana hal tersebut datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Makna daripada asani, bermaksiat kepadaku, kena Rasulullah, adalah bermaksiat ketika kita tidak bersyariat dengan syariatnya Rasulullah, yang mana syariat tersebut pula datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka deretan daripada orang-orang yang ata'ani, yang taat kepadaku, yang mana ia akan masuk dalam syurga kena Rasulullah, di antaranya adalah orang-orang yang menegakkan solat 5 waktu. Kaum muslimin, solat merupakan interaksi khusus antara hamba dengan sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang mana terhimpunnya 5 solat kepada umatnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak kepada umat yang lain. Kepada Nabi Adam Allah memberikan solat subuh saja, maka Nabi Adam serta keluarganya yang wajib terhadap mereka adalah solat subuh saja. Kepada Nabi Daud Allah Subhanahu wa taala cuma memberikan solat zuhur saja, maka Nabi Daud serta keluarga dan umatnya yang wajib terhadap mereka adalah solat zuhur saja. Kepada Nabi Sulaiman Allah memberikan solat asar saja, tidak solat yang lain. Kepada Nabi Yaqub Allah Subhanahu wa taala memberikan solat maghrib saja. Kepada Nabi Yunus Allah Subhanahu wa taala memberikan solat isya saja. Terhadap umat Muhammad, wabil khusus Rasulullah yang sangat dicintai oleh Allah, Allah memberikan kelima solat tersebut, menghimpun maksudnya dalam kadar 24 jam kita diwajibkan untuk sujud kepada Allah. Maka kaum muslimin sekalian, timbul satu pertanyaan dari benak hati kita, apakah ini menjadi sebuah beban dalam kehidupan kita ni? Ketika awak dah terus luhur payah sembahyang luhur, terus azhar kau buat tak payah sembahyang azhar, mungkin kalau sambung tak payah sembahyang lam, isya pun demikian, bahkan subuh yang paling pedih dan pedihnya lagi itu orang kata wajib sembahyang tiba. Apakah ini suatu beban? Maka apabila kita berfikir dengan pikiran akhirat ukhrawi, ini merupakan suatu nikmat yang begitu luar biasa. Nyo bersih umpama tunggu. Lagi kita nyo tak tempel telefon daripada keluarga. Apabila anak yang telefon, isteri yang menelpon, ibunda yang menelpon, ayahanda yang menelpon, orang yang kita cintai yang menelpon, jangankan sekali, 2 kali, 10 kali pun kita siap mengangkat telefon, maka urang yang cinta yang telefon kita nyo. Apabila urang yang lain telefon, paling 3-2 kata dia. Tetapi apabila orang yang kita cintai yang menelpon, sampai dapat pakar urang yang kita nyo kasih. Begitu pula dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kadar 24 jam 5 kali Allah Subhanahu wa taala memanggil kita. Dalam kadar 24 jam 5 kali Allah memanggil kita untuk menuju kemenangan.
Dalam keadaan 24 jam 5 kali Allah siap mendengar keluh kesah kitanya. Dalam keadaan 24 jam 5 ke Allah turun, hai taubat ya long terima. Ini suatu nikmat yang begitu luar biasa daripada Allah kepada kita umat Muhammad. Maka buku sekalian, jadilah kita orang-orang yang selalu sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jadikan sujud itu momen yang begitu luar biasa ketika kita berjumpa dengan Allah di yaumil kiamat. Karena sehingga Allah merupakan dengan Allah bukan hal lain yang paling kita banggakan, bukan hal lain yang paling kita merasa romantis ketika berjumpa dengan Allah adalah jumlah sujud yang pernah kita sujud di yaumil di dunia untuk kita bawa ke yaumil kiamat. Tinggal katakan kepada Allah, ya Rabb, inilah sujudku, bukti aku mencintaimu. Maka kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, jadilah kita orang-orang yang selalu sujud kepada Allah. Sujud yang bagaimana? Solat yang bagaimana? Solat yang didasari dengan ilmu ketauhidan, diiringi dengan ilmu fikih, dijaga dengan ilmu tasawuf. Itu yang pertama. Yang kedua, man ata'ani, orang-orang yang taat kepadaku akan masuk ke dalam syurga, kata Rasulullah. Adalah orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Kaum muslimin sidang jamaah, bulan suci Ramadan, ulama mengatakan laksana tanah yang subur. Munyo tanah yang subur, apapun boleh kita campakkan. Berapa biji kita tiak, kenapa yang kita tanam kita tiak mantap menan akan tumbuh pagar tanah yang subur. Begitu halnya di dalam bulan suci Ramadan, kita melakukan kecil ataupun besarnya amalan, asalkan itu amalan yang baik, yaumil kiamat akan tumbuh dengan sangat suburnya. Pagar bulan suci Ramadan adalah bulan yang subur seperti tanah yang subur. Maka kaum muslimin sidang jamaah sekalian, keistimewaan bulan suci Ramadan yang lainnya adalah ketika pahalanya Allah sendiri yang memberikan, tidak diperantarai oleh orang lain. Bahkan hal yang paling luar biasanya, pada setiap malamnya di dalam bulan suci Ramadan, Allah selalu melontarkan 3 pertanyaan kepada kita. Sampai-sampai kita tanya oleh Allah, bak kita tanya, hal min sa'ilin fa'atihi su'alahu. Adakah daripada orang-orang yang meminta kepada Allah, punya ulu yang melanggar, maka mintalah, karena aku akan memberikan segala sesuatu yang dia minta. Terkhusus di bulan suci Ramadan, begitu banyak guna-guna yang ada di dalam hati kita ni, cita-cita yang belum tersampaikan, keinginan yang golong teruk, lakai apa Allah, jangan kepada manusia, lakai apa Allah. Ya Allah, itu menginginkan isteri yang saleh, lakai apa Allah. Ya Rabb, belum pernah bermalih, ikhtiar lakai apa Allah. Ya Rabb, belum pernah syurga, ibadah lakai apa Allah. Maka berapa banyak orang yang kecewa, bahkan ujung-ujung pakai berharap pak manusia. Ketika anak jadi ini rumah bantuan usaha daripada dia, besi dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kita berharap pada manusia, bukan pada Allah. Maka haraplah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, aku telah merasakan semua kepahitan dalam hidupku, Sayyidina Ali. Akan tetapi hal yang paling pahit adalah ketika aku berharap kepada manusia. Maka lakailah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih di bulan suci Ramadan. Yang kedua, Allah menanyakan, hal min taibin, adakah daripada orang-orang yang bertaubat? Maka aku akan terima seluruh taubatnya.
Bulan suci Ramadan adalah bulan taubah. Kenapa tunggu sekalian? Karena dalam kata 24 jam tiada orang yang berani menjamin tangannya tidak melakukan dosa kepada Allah. Dalam kata 24 jam tidak ada seorang pun yang berani menjamin kakinya tidak pergi kepada tempat yang dilarang oleh Allah. Dalam kata 24 jam saja tiada orang yang berani menjamin matanya, telinganya, mulutnya, hidungnya tidak melakukan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Sekali bergedanya anak musyraf berani menjamin tunggu sekalian. Maka pendeta kita yang kepada lalu bertaubat kepada Allah. Belum lagi tunggu tambahan 11 bulan yang lalu. Maka bulan suci Ramadan hadir untuk apa? Membersihkan segala dosa yang telah kita lakukan 11 bulan yang lalu. Karena sudah punya kau dekat pudung kali dah puput sogok, menyogok, terimang sogok, proses sogok, berhalua sogok dan lain sebagainya. Taubatlah kita di bulan suci Ramadan. Kaum muslimin, ketika kita sudah taubat, pertanyaannya, adakah tanda-tanda orang itu sudah diterima taubat oleh Allah? Jawabannya, tanda dinaput macam. Apabila menaput macamnya, maka kemungkinan besar kita merupakan urung-urung yang kami terima taubat di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kita bersahabat dengan orang-orang yang soleh dan menjauhi orang-orang yang melakukan maksiat. Dalam tanda kutip, ketika kita menjauhi orang-orang yang melakukan maksiat, bukan karena menganggap hina, akan tetapi karena kita takut terjerumus ke dalam perbuatan itu kembali. Pertama, jadi dia tak puji, oh urung-urung yang hana soleh. Tak pedau urung-urung soleh. Awak tak puji, oh urung yang hana soleh. Karena tak anggap hina tu. Akan tetapi karena ia jeruk tak puput dalam dagingnya. Maka bersahabatlah kita dengan orang-orang alim. Bersahabatlah kita dengan orang-orang yang selalu berjamaah dengan tengkuimu. Mengandai kita dengan urung wadidaya, mengandai kita dengan urung-urung yang baru taubat dan dengan urung-urung yang soleh, dengan urung-urung yang abid, supaya kita selalu bersama orang-orang yang soleh dan anrubli, tak puput, tak pegang hal-hal yang salah. Yang pertama, wajibnya. Yang kedua, melakukan segala sesuatu yang faedahnya kembali kepada umrah akhirat. Awak tak kepuput sesuatu dia tak fikir tunggu sekalian. Apakah hal yang akan saya lakukan ini kembali faedahnya untuk yaumil qiyamah atau tidak? Maka apabila yang terpuputnya hanya kembali faedah umrah akhirat, hanya dapat sehingga yaumil qiyamah, tinggalkan dia. Dalam artian, apapun yang ingin kita lakukan penuh dengan pertimbangan yang khusus. Apakah kembali faedahnya ke akhirat atau tidak? Ini perlu kita cermati. Bukan kerana bantu apa. Yang kedua, hidup kita di dunia akan tetapi hati kita selalu mengkhawatirkan akhirat. Hudapnya dalam dunia, tetapi ada itu selalu yang tak fikir akhirat. Tengah tak pegang rumah hidupnya, sejatinya lama dia tengah tak khawatirkan, ya Rab, apakah kalau dia pegang rumah hidup di yaumil qiyamah mu golong? Itu pertanyaannya. Maka kita harus mempertanyakan kepada Allah, ya Allah, bukan dia sediakan tempat dalam syurga, baik sebalik daripadanya dalam pikiran. Maka Imam Junaid Al-Baghdadi mengatakan, hiduplah engkau di dalam dunia dengan jasadmu, akan tetapi hatimu untuk akhirat. Itu yang ketiga. Yang keempat, tanda urung kami terima taubat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketika mantap hati terhadap rezeki yang telah diatur oleh Allah.
Tunggu sekalian, kita telah memiliki janji dengan Allah. Hidup itu sampai umur berapa? Sakit itu panjang. Rumah itu kita, anak itu pada motor tu merek dan lain sebagainya. Kita telah berjanji dengan Allah. Dalam artian semua itu sudah tertulis dan diatur oleh Allah. Untuk apa kita mengkhawatirkan hari esok? Sedangkan tunggu umur katanya 50 tahun dino, 60 tahun dino, so ni jamin jauh enohan. Umur 30 tahun matang sehat, 50 tahun matang bugar. Siapa yang berani menjamin umur segini kita masih sehat? Makan sehat, makan tu umur 50. Karena memang sudah jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terhadap ini, ketauhidan kita perlu kita kuatkan kembali terhadap rezeki yang telah diatur oleh Allah. Tekeliban kuitbohnya kamantau. Kami mana abang katanya urut-urut yang taubat. InsyaAllah yang tanda katanya kami terima taubat di Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, Allah katanya tiap malam pada bulan suci Ramadan, hal min mustaghfirin, adakah daripada orang-orang yang beristighfar? Fa'aghfiru lahu, maka aku akan menerima setiap istighfarnya. Maka tunggu sekalian, istighfar ulama mengatakan merupakan benteng yang paling luar biasa kuatnya di akhir zaman. Untuk tak tolak fitnah akhir zaman dengan istighfar, tunggu sekalian. Karena kenapa? Fitnah yang terjadi di akhir zaman begitu luar biasa. Perebutan daripada kedudukan, penguasaan, jinawan tunggu. Bila dah pegah pilih gaji, pilih dusun mentang nasogok menyogok. Pilih dua aku nasogok menyogok. Gaji citaru baju. Apalagi dewan dan sampai dengan presiden. Maka kita harus dibentengi dengan selalu beristighfar kepada Allah. Kenapa? Karena adanya mudik dalam zaman kita. Bahkan ulama mengatakan kita melakukan hal benar saja perlu kepada istighfar, apalagi melakukan hal yang salah. Maka tentu yang dirahmati oleh Allah. Di dalam kitab Takaribul Akbar halaman 30 diriwayatkan oleh Abi Dzar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada setiap paginya kepada kita oleh Allah mengirim sigaret kertas berwarna putih, yang mana bak kertas tersebut untuk getulis setiap daripada istighfar kita ni, sehingga subuh kita naik kembali. Maka apabila dalam keadaan 24 jam kita tidak beristighfar kepada Allah, apa yang terjadi tengku? Kertas yang warna putih penuh kembali kepada Allah dalam keadaan hitam putih. Sebalik daripada demikian, nada isikan daripada waktu-waktu kita untuk beristighfar kepada Allah, kertasnya akan menulis istighfar dengan penuh cahaya berwarna putih kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka jadilah kita orang-orang yang taat. Taat yang bagaimana? Taat yang selalu solat 5 waktu. Solat yang bagaimana? Solat yang didasari oleh ilmu ketauhidan, diiringi dengan ilmu fikih dan dipagari oleh ilmu tasawuf. Begitu pula dengan puasa, begitu pula dengan taubat, begitu pula setiap permintaan, begitu pula setiap istighfar yang kita lantunkan kepada Allah. Maka marilah kita berdoa, ya Rabb, bebena ulun yang ada dalam masjidnya, Nabi ya Allah, menjadi orang-orang yang mendapatkan itqum minanna. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu bisawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas
الله وكونوا من المتقين. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه سميع عليم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا زد الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.